Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran, pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, video yang Anda tonton tadi itu adalah video Presiden kita Bapak Joko Widodo jengkel dan marah-marah di hadapan para menteri. Presiden Joko Widodo menyoroti soal anggaran di Kementerian Kesehatan yang katanya 75 triliun rupiah, tetapi yang terrealisasi baru 1,53%, sangat kecil dari total anggaran itu. Tetapi jangan salah, kita harus mendudukkan substansi masalah ini sehingga publik tidak salah paham. Sebetulnya anggaran kesehatan itu bukan 75 triliun rupiah. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI Melki Lakalena, anggaran kesehatan itu naik dari 75 triliun menjadi 87,55 triliun rupiah. Dari dua angka yang berbeda ini, menurut saya ada laporan yang tidak sampai ke meja Presiden, entah itu oleh Kementerian Kesehatan atau oleh Kementerian Keuangan. Jika laporan sampai ke meja Presiden dan Presiden membacanya dengan baik, saya yakin Presiden kita tidak jengkel dan tidak marah-marah sampai kemudian mempertaruhkan reputasi politiknya karena membela rakyat. Maka jangan heran kalau kemudian ada yang mengeritik, mengatakan bahwa banyak sekali pemeran drama Korea di Indonesia ini. Begini saudara, menurut Melki Lakalena, anggota Komisi 9 DPR RI itu, saya bacakan beritanya, anggaran penanganan COVID-19 bidang kesehatan telah naik dari 75 triliun menjadi 87,55 triliun rupiah. Kementerian Kesehatan mengajukannya kepada Kementerian Keuangan itu sekitar 54,56 triliun rupiah. Tetapi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan itu hanya sekitar 25,73 triliun rupiah. Untuk apa saja uang sebanyak itu? Nah, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan screening test sebesar 1,503 triliun rupiah. 1,503 triliun rupiah untuk biaya penyediaan screening test. Yang kedua, pelayanan laboratorium COVID-19 sebesar 33,53 miliar rupiah. Selanjutnya, pelayanan kesehatan sebesar 21,86 triliun rupiah. Kemudian anggaran kefarmasian dan alat kesehatan sebesar 136 miliar rupiah. Pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan sebesar 1,96 triliun rupiah dan anggaran untuk kesehatan masyarakat sebesar 229,75 miliar rupiah. Saudaraku semuanya, dari total anggaran
yang sudah masuk ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA di Kementerian Kesehatan itu hanya sebesar 1,96 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 17,6%, yaitu sebesar 331,29 miliar untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan 14,1 miliar santunan kematian tenaga kesehatan. Saya ulangi ya sekali lagi. Dari total anggaran yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan yang sudah masuk ke dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kementerian Kesehatan sebesar 1,96 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 17,6%, yaitu untuk 331,29 miliar untuk insentif tenaga kesehatan pusat dan 14,1 miliar rupiah untuk santunan kematian dan kesehatan. Selebihnya kemana? Menurut anggota Komisi 9 DPR RI itu anggaran sebesar 23,77 triliun yang masih dalam proses revisi DIPA dari Kementerian Keuangan. Artinya anggaran yang disebut oleh Bapak Presiden kita itu belum masuk di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kementerian Kesehatan. Kalau dana belum masuk dalam DIPA, itu belum bisa dimanfaatkan atau belum ada uangnya. Yang sudah masuk di dalam DIPA itulah yang sudah ada uangnya, yang sudah ada anggarannya untuk segera direalisasi. Nah, jadi ada selisih anggaran penanganan COVID-19 di luar 25,73 triliun rupiah itu sebesar 61,82 triliun yang dikelola melalui Badan Anggaran Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pertanyaannya, apakah tepat sasaran jika Presiden kita marah-marah Menteri Keuangan Dr. Terawan? Saya tidak bisa menyimpulkan itu, saudara. Dan Andalah yang bisa menilai dan menyimpulkannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.